Finally, it is now my great pleasure to hand over the G20 presidency to President Widodo. I wish Indonesia all the best in the coming year, and I trust that under your leadership, we will manage to, quote, recover better, recover stronger, as the motto of your presidency. Oke, yang baru kalian lihat adalah momen di mana presidensi G20 diserahkan oleh Italia ke Indonesia, Badis. Nah, ini bukan momen yang penting banget buat Indonesia karena pertama kalinya negara kita memegang presidensi G20. Pertumbuhan yang inklusif, yang people-centered, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan menjadi komitmen utama kepemimpinan Indonesia di G20. G20 Indonesia tahun 2022 mengusung tema yaitu Recover Together, Recover Stronger dengan pembahasan 3 topik utama yaitu arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi digital, dan transisi energi. Termasuk mendorong pembentukan gugus tugas bersama atau Joint Task Force antara Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan yang menjadi mandat dari KTT G20 Roma 2021. Sejumlah isu dibahas dalam 183 pertemuan yang dihadiri oleh 20.000 peserta lebih. Dan ini akan digelar di 25 kabupaten dan kota seluruh Indonesia mulai Januari hingga November 2022. Lalu, sejauh apa dampak penyelenggaraan G20 untuk Indonesia? Menko Airlangga Hartarto mengungkapkan sedikitnya terdapat 3 manfaat besar bagi Indonesia dengan menjadi presidensi G20, yakni manfaat ekonomi, pembangunan sosial, dan politik. Kok bisa ya, Badis? Jadi gini, kalau kita bicara dari sektor ekonomi dan fokus dari penyelenggaraannya saja, sebagai presidensi G20, keuntungan yang bisa kita dapatkan antara lain peningkatan konsumsi domestik yang mencapai sekitar 1,7 triliun rupiah, penambahan PDB nasional sekitar 7,4 triliun rupiah, dan keterlibatan UMKM dari sisi penyerapan tenaga kerja yang mencapai 33.000 di berbagai sektor. Nah, dari data tersebut ternyata manfaat ekonomi khusus dari penyelenggaraan acara presidensi G20 di Indonesia mencapai 1,5 hingga 2 kali lipat dibandingkan rapat tahunan di Bali IMF WBG. Dengan adanya G20 atau presidensi G20 tentu memberikan manfaat dari sisi politik, yaitu memberikan branding Indonesia yang besar di dunia internasional. Dalam jangka panjang, tentu dengan adanya branding di dunia internasional akan meningkatkan perhatian dan kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Ini adalah momentum bagi Indonesia untuk memperoleh kredibilitas atau kepercayaan dunia dalam memimpin pemulihan global. Karena dalam diplomasi dan politik luar negeri, kredibilitas adalah modal yang sangat berharga. Di bidang pembangunan ekonomi dan sosial berkelanjutan, presidensi G20 merupakan momentum penting untuk menunjukkan Indonesia terbuka untuk bisnis dan investasi. Nah, tentu di ajang ini pula Indonesia akan memiliki pameran, kemudian event yang menunjukkan perkembangan dan juga pesatnya pembangunan di Indonesia dan juga terbukanya investasi di negeri ini. Jadi, diharapkan pertemuan ini membuka peluang menciptakan lapangan pekerjaan baru dan multiplier effect bagi perekonomian karena berkontribusi bagi banyak sektor. Jadi forum ini bukan hanya pertemuan para pimpinan sambil ngopi-ngopi kemudian foto bersama. Bukan, Badis. G20 idealnya adalah membantu dunia untuk melalui masa-masa sulitnya. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pentingnya G20 kali ini untuk membantu perekonomian dunia setelah dihantam pandemi COVID-19. Berbagai prakarsa dari G20 yang nyata memang ditujukan bagi bagaimana secara global kelompok grup 20 ini yang tadi telah disebutkan oleh Pak Menko menguasai 85% dari GDP global, 75% dari perdagangan internasional, 2/3 dari penduduk dunia ada di dalam G20 ini, terdiri dari negara maju dan negara emerging, 11 negara maju dan 9 negara emerging,
memiliki peranan yang sangat strategis di dalam membahas berbagai isu global yang bisa mengancam pertumbuhan dan perekonomian serta stabilitas ekonomi maupun keuangan. Pada tahun 2020, dunia sekali lagi menghadapi krisis, yaitu terjadinya pandemi COVID-19. Meskipun persoalannya adalah persoalan kesehatan, namun dampaknya sangat luas di bidang ekonomi dan keuangan. Dan oleh karena itu dilakukan langkah-langkah G20 Action Plan. Dan di dalam mendukung banyak negara yang akan mengalami kesulitan keuangan dalam situasi krisis global akibat pandemi. G20 juga telah melakukan pembahasan dan reformasi di bidang arsitektur keuangan global, terutama di dalam memperkuat jaring pengaman keuangan internasional dan juga tadi yang disebutkan adanya upaya untuk menciptakan tata kelola debt sustainability dan transparansi atau sustainabilitas dari pengelolaan utang dan juga transparansi dari pinjaman-pinjaman atau utang di semua negara, terutama negara-negara miskin yang mendapatkan dana dari berbagai pihak. Nah, udah mulai kebayangkan sedikit saja apa itu G20 dan juga apa manfaatnya buat Indonesia. Tapi, ada yang beda nih. Tahun ini G20 di Indonesia. Sesaat lagi ya, di Topik Ngomong.